Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tiba-tiba ingin marah, padahal tidak ada yang salah, atau tiba-tiba sedih, tanpa tahu apa penyebabnya? Banyak orang tua mengalami hal yang sama, kadang marah tanpa sebab, mudah tersinggung, atau menangis tiba-tiba. Tapi tahukah Bapak Ibu, hal ini bukan sekadar baper atau rewel karena usia. Ada alasan ilmiah, emosional, dan spiritual di balik perubahan perasaan ini. Di video ini, kita akan membahas 5 penyebab kenapa hal itu terjadi. Dan yang paling penting, solusi apa yang bisa dilakukan untuk terhindar atau paling tidak menguranginya. Mari kita mulai bahas satu persatu. Namun, sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu usia berapa dan berasal dari daerah mana, supaya kita saling kenal. Juga tulis pendapat Bapak Ibu terhadap artikel ini. 1. Perubahan hormon dan kimia otak. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon seperti dopamin, serotonin, dan estrogen atau testosteron menurun. Hormon-hormon inilah yang berperan besar dalam mengatur suasana hati, energi, dan rasa bahagia. Jadi ketika produksinya berkurang, otak menjadi lebih sensitif terhadap stres dan lebih sulit mengatur emosi. Akibatnya, hal kecil bisa terasa besar, suara keras terasa menyakitkan, ucapan ringan terasa seperti hinaan. Itulah sebabnya, banyak lansia merasa sedih atau mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Untuk menyeimbangkan hormon-hormon tersebut, Bapak atau Ibu bisa mulai dari kebiasaan kecil seperti berjemur 15 menit setiap pagi. Sinar matahari membantu produksi serotonin. Mengkonsumsi makanan kaya omega 3 seperti ikan, alpukat, atau biji chia. Tidur cukup, karena otak memperbaiki diri di malam hari. Dan yang tak kalah penting, senyum dan tertawa setiap hari. Itu terapi alami untuk otak. 2. Perubahan psikologis. Kesepian dan hilangnya peran. Bukan hanya tubuh yang berubah, tapi pikiran dan hati kita pun ikut mengalami pergeseran seiring waktu. Dulu, kita sibuk bekerja, membesarkan anak, mengurus rumah. Tapi setelah pensiun atau anak-anak berkeluarga, tiba-tiba hidup terasa sepi. Tidak ada lagi yang menunggu di kantor. Tidak ada lagi yang minta tolong setiap hari. Banyak lansia merasa kehilangan peran, kehilangan makna. Inilah yang sering memicu perasaan mudah marah, mudah tersinggung, atau sedih tanpa alasan. Padahal, hati sebenarnya hanya sedang berkata, "Aku ingin tetap dibutuhkan." Untuk mengatasi hal ini, berikut yang bisa dilakukan. Cari kegiatan yang membuat Bapak atau Ibu merasa berguna, misalnya mengajar cucu, menanam tanaman, atau aktif di kegiatan sosial. Bangun kembali rasa makna hidup, misalnya dengan berbagi cerita, pengalaman, atau menulis kisah hidup. Bergaul dengan orang seusia karena hati tenang saat kita merasa dimengerti. 3. Penurunan kesehatan fisik. Ada satu hal lagi yang sering terlupakan, yaitu perubahan fisik yang memengaruhi emosi. Tubuh yang sakit atau tidak nyaman juga bisa membuat hati mudah goyah, seperti nyeri sendi, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, atau gula darah naik. Semua ini bisa memicu emosi negatif tanpa disadari. Demikian juga saat tubuh lelah, otak pun ikut lemah. Maka, wajar bila lansia jadi mudah marah atau sedih. Berikut yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut. Rawat tubuh dengan lembut, jangan paksa diri. Rutin jalan kaki ringan, itu membantu sirkulasi darah dan menenangkan pikiran. Minum air cukup, kurangi gula, dan makan sayur hijau setiap hari. Dan jangan lupa, tidur sebelum jam 10 malam untuk memperbaiki hormon stres alami. 4. Luka batin yang belum sembuh. Ada satu hal lagi yang jauh lebih dalam dari semua itu. Sesuatu yang sering tidak disadari, tapi menjadi sumber utama kesedihan di masa tua, yaitu luka batin yang belum sembuh. Banyak dari kita menyimpan luka lama,
penyesalan, kekecewaan, atau kesalahan yang tak sempat kita perbaiki. Di masa muda, mungkin kita kuat menahannya, tapi di masa tua, saat hati lebih tenang dan waktu lebih banyak untuk merenung, luka itu perlahan muncul ke permukaan. Dan seringkali muncul dalam bentuk mudah marah, mudah tersinggung, atau menangis tanpa tahu sebabnya. Berikut yang bisa dilakukan: maafkan masa lalu, termasuk diri sendiri. Bicara dengan seseorang yang dipercaya untuk menceritakan isi hati, jangan dipendam. Menulis rasa di buku harian, karena tulisan bisa jadi obat bagi hati. Dekatkan diri pada Tuhan, karena hanya ketenangan batin yang bisa benar-benar menyembuhkan luka lama. 5. Kurang menjaga keseimbangan hati dan jiwa. Bagaimana menjaga agar hati tetap tenang dan damai meski usia terus bertambah, yaitu dengan menjaga keseimbangan hati dan jiwa. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi bagaimana hati tetap damai walau banyak hal berubah. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. 1. Mulai hari dengan doa dan ucapan syukur. Ini seperti mempersiapkan hati sebelum menghadapi dunia. 2. Latihan pernapasan dalam. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. 3. Berterima kasih setiap malam sebelum tidur, karena rasa syukur adalah kunci hormon bahagia. 4. Sibukkan diri dengan hal positif. Mendengar musik, menonton konten yang menenangkan, atau bercocok tanam. Hati yang dijaga dengan syukur, tubuh yang dirawat dengan lembut, dan pikiran yang dilatih untuk damai. Itulah rahasia hidup tenang di usia lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu hari hati terasa mudah marah atau sedih tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Itu adalah cara tubuh dan hati memberi tanda bahwa mereka butuh perhatian, bukan hukuman. Perlahan, rawat diri, bernafas, dan maafkan masa lalu. Karena kedamaian bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan pada teman atau keluarga yang sedang mencari ketenangan di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu diberi hati yang tenang dan jiwa yang damai. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bermakna.